Undang-Undang Dasar sebagai pedoman dasar negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan negara, begitupun dalam mendapatkan keadilan. Hal ini pun sebagaimana dikuatkan dalam isi Pancasila yang tertuang dalam sila kelima menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun begitu, persoalan keadilan di Indonesia masih saja menjadi hal yang kompleks kita dapatkan di kalangan masyarakat dengan berbagai praktek, di mana masih terdapat beberapa warga negara dalam mempertahankan hak miliknya tidak mendapatkan keadilan, baik dalam konteks penyelesaian di hadapan hukum maupun penyelesaian di hadapan birokrasi kepemerintahan dalam sosial kemasyarakatan. Bagaimana tidak, seperti yang dialami oleh Kudesia, seorang ibu parubaya merupakan warga desa Ladahai Kecamatan Iwoy Menda Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, tak mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan lahan yang dimilikinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kudesia, ia menyebutkan merasa hak miliknya telah dikebiri selama puluhan tahun memperjuangkan lahan yang diklaim merupakan miliknya dikuasai oleh Oknum Sugian merupakan warga desa Taamborasi Kecamatan Iwoy Menda. Kudesia menceritakan, sebagian lahan yang saat ini dikuasai oleh Oknum Sugian, terletak di Dusun 4, Desa Tamborasi merupakan lahan milik yang diwasiatkan kepada dirinya dari almarhum Semu merupakan kakak kandung Kudesia, di mana lahan tersebut adalah lahan dari peninggalan orang tua mereka. Penguasaan sebagian lahan oleh Sugian yang dimiliki Kudesia, berawal saat Oknum Sugian menggolah lahan tersebut sejak tahun 1980, di mana saat itu karena almarhum Semu sudah tidak begitu sehat dan mampu mengolah lahan perkebunan itu. Saat itu kata Kudesia, Oknum Sugian mendatangi Semu dengan tujuan meminta pinjam lahan dimaksud untuk kemudian diolah olehnya dengan menanami kakao, di mana saat itu kakao merupakan salah satu komoditas utama masyarakat dalam bertani kebun. Kedatangan Sugian tersebut pun kemudian diijabah oleh Semu untuk mengolah lahan tersebut, mengingat kondisi kesehatan dirinya sudah tidak begitu memungkinkan. Meski demikian, saat Semu mengizinkan Sugian untuk melakukan pengolahan kala itu, sebelumnya ia menyampaikan syarat merupakan sebuah mandat dan wasiat kepada Sugian yang disampaikannya secara lisan dan kemudian mereka sepakati bersama. Adapun kesepakatan yang mereka sepakati saat itu, dari seluruh luasan lahan yang diolah Sugian sebagian lahan merupakan lahan yang kemudian akan diberikan kepada adiknya dalam hal ini Kudesia, di mana lahan yang berhak dimiliki oleh Sugian hanyalah lahan yang ia tanami tumbuhan kakao, coklat, dan Sugian pun mengiyakan syarat dari Semu. Merentet dari yang diceritakan Kudesia, kesepakatan tersebut kemudian sejak beberapa puluh tahun terakhir hingga saat ini telah dikhianati, di mana seharusnya lahan yang menjadi hak milik Kudesia telah dikuasai oleh oknum lain yakni Sudirman yang dikabarkan merupakan anak kemenakan dari Sugian. Menjadi sebuah kejanggalan, tidak ada angin tidak ada hujan kata Kudesia, usut punya usut lahan tersebut yang saat ini dikuasai Sudirman dan bahkan membuat sertifikat dari lahan tersebut, tak diketahui pihaknya. Tentu menuai asumsi negatif, tak diketahui asal-usul sehingga Sudirman memiliki lahan tersebut namun tiba-tiba memiliki surat tanah berupa sertifikat yang diatasnamakan kepada Kati merupakan istri dari oknum Sudirman dahulu. Asumsi miring tersebut pun yang disinyalir adanya permainan terselubung, dikuatkan berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pemerintah kepala desa yang menjabat saat itu dan saat ini tidak mengetahui pasti asal-usul kepemilikan lahan yang dikuasai oknum Sudirman hingga bersertifikat. Siapakah aktor utama di balik lahan yang tak berujung itu? Tunggu edisi berikutnya. Dari Desa Taamborasi, Kecamatan Iwoy Menda, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Saldin, Media Mata Elang, mengabarkan.